Halo, kali ini kita lagi mendaki ke Gunung Prau. Akhirnya setelah sekian lama berencana, sekarang tersampaikan juga. Kami memilih jalur Via Wates dengan pendakian tektok. Dari Jogja, kami berangkat Sabtu malam sekitar pukul 8 dari rumah dan sampai di base camp pukul 12 malam. Di jalan, kami mampir ke sebuah warung untuk membeli nasi buat berjaga-jaga jika di warung base camp nanti warungnya pada tutup. Akhirnya sampai juga di base camp Wates. Ternyata warung di sini masih pada buka. Sampai sini kita memesan minuman untuk menghangatkan badan kami. Kemudian kami bergegas untuk istirahat karena kami harus bangun jam 3 nanti untuk siap-siap berangkat ke atas. Kami berangkat dari base camp, naik ojek pukul 3:30. Kemudian kami fokus untuk naik dari pos ke pos sampai ke puncak Kelangenan. Kami tidak sempat untuk membuat video dari pos 1 sampai pos 4. Kami sampai di puncak Kelangenan pukul 5 dini hari. Di jam segitu masih sangat sedikit orang yang berada di puncak. Tentu saja ini agak kepagian. Kami bergegas untuk menghangatkan badan kami dengan makan cemilan dan juga menyiapkan hand warmer supaya badan kita tetap terjaga. Tips manajemen tektok agar terhindar dari hipotermia. Perhatikan sistem layering pakaian kita. Usahakan tetap bergerak dan jangan berhenti terlalu lama. Selalu sediakan emergency blanket. Penuhi logistik selama perjalanan. Jangan sampai perut kita terasa kosong. Senang sekali kami memilih jalur Via Wates karena di sini tidak begitu ramai seperti jalur Patak Banteng. Sehingga jalur ini lebih cenderung bersih, alami, dan menawarkan atmosfer pendakian yang lebih syahdu. Tentu saja jalur ini juga menawarkan keindahan sabana. Kita bisa langsung menyaksikan keindahan hamparan rumput hijau, area Bukit Teletabis, dan pemandangan deretan gunung di Jawa Tengah saat tiba di atas. Tapi karena berangkatnya malam, jadi kami tidak melihat apa-apa. Mungkin nanti ketika turun baru dapat semuanya. Jalur Wates juga terkenal dengan julukan negeri di atas awan. Pada pagi hari yang cerah, terutama di bulan Mei hingga Oktober, kabut putih tebal akan menggumpal di bawah puncak, membuat kita seolah berdiri di atas lautan awan. Dan juga karena Wates ini cenderung lebih sepi dan tenang dibanding jalur Patak Banteng, kita juga bisa menikmati momen sunrise dengan syahdu tanpa harus berdesakan dengan ratusan pendaki yang lain. Saat itu cuaca memang sangat dingin. Kami juga sempat melihat bunga es di dedaunan dan juga di tanah. Tapi karena momen ini sangat jarang kami dapatkan, kami berusaha untuk tetap menghangatkan badan sambil menikmati pemandangan yang sangat indah. Momen yang kita saksikan kali ini adalah first light atau kemunculan awal matahari, di mana pembiasan cahaya pertama kali menembus ufuk timur. Dan titik merah pekat yang perlahan membesar itu adalah pucuk teratas dari bola matahari yang baru saja keluar dari garis cakrawala. Dengan munculnya fenomena ini, kami merasa sangat beruntung karena bisa melihat titik merah pertama itu dengan sangat jelas. Hal ini juga menandakan bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang sangat bersih tanpa terhalang kabut tebal. Ini adalah matahari perahu pertama kami yang sangat keren. Mengingat jalur Wates menghadap langsung ke arah tenggara, matahari terbit yang muncul berada di samping siluet Gunung Sindoro. Kehadiran momen ini turut menambah kemegahan pagi ini. Makin lama, cahaya itu makin merah merekah, membiaskan cahaya oranye keemasan. Sungguh fenomena yang sangat magis. Ini bakal tidak kita lupakan di hidup kami.
Untung kami mendaki di bulan Juli. Hal ini sangat direkomendasikan buat kalian yang ingin menikmati suasana bagus seperti ini di puncak musim kemarau. Atau jika kalian ingin suasana lebih private lagi, mungkin kalian bisa memilih waktu mendaki di weekdays. Lihatlah bunga es ini. Fenomena bunga es ini adalah terbentuk melalui proses sublimasi, di mana uap air di udara langsung berubah wujud menjadi kristal es, tanpa melewati fase cair akibat temperatur lingkungan yang sangat dingin. Biasanya sih di bawah 0 derajat Celcius. Setelah dirasa cukup untuk menikmati suasana sunrise, kami bergegas untuk turun. Kami ingin mengejar waktu agar pas turun tidak terlalu ramai, dan juga kami bisa beristirahat lama di base camp. Kami juga khawatir jika terlalu siang nanti selama perjalanan turun jadi panas, sehingga kami bisa menghemat tenaga kami. Kami turun ke bawah sekitar pukul 6:30. Hal ini menguntungkan kami karena suasananya masih bagus. Jadi selama perjalanan turun kami masih disuguhi pemandangan sinar matahari oranye yang sangat keren. Ya, kelihatan jalan. Lambat laun badan kami sudah merasa hangat lagi. Hal ini juga menjadi salah satu alasan kami kenapa kami memutuskan untuk turun, agar kami tidak terlalu kedinginan sehingga menghindari hipotermia. Seperti yang aku bilang tadi, di bawah puncak Klangenan ada area sabana hijau yang luas dan indah. Hal ini merupakan daya tarik utama jalur Wates, dan juga yang membedakan secara kontras dari jalur berbatu seperti Patak Banteng. Aku video dulu. Karena kami turun jam segini, jadi kami bisa santai untuk turun ke bawah. Sesekali kami mengambil foto untuk mengabadikan momen seperti sekarang ini. Sebenarnya di campsite Pelawangan kami bertemu dengan teman kami, cuman kami lupa untuk mengabadikan momen itu. Lihatlah momen ini. Regita turun dengan riang gembira. Dia ingin mengabadikan momen ini dengan turun sambil menari-nari. Ini juga menjadi salah satu tempat favoritku. Lihatlah gradasi dari kehijauan menjadi awan kebiruan. Selanjutnya di pos 3 di Sudung Dewo, kami istirahat sebentar sambil mencicipi makanan untuk sarapan. Ma? Samsu? Diana? Kita sedang naik sumbing. Salah, naik tahu, nggak pakai es.
Kami juga sempat untuk menari sakedung-sakeding untuk memenuhi kebutuhan Instastory. Ya, yang sebelah kanan bahagia dan yang sebelah kiri tampak tertekan ya. Setelah itu kami langsung menuju pos 1 di Plumbang Kodok. Awalnya dari pos 1 ini menuju base camp kami ingin naik ojek agar menghemat waktu dan tenaga. Tapi mungkin karena masih pagi, jadi ojeknya masih belum ready. Sebenarnya di sana juga ada nomor untuk order ojek dari base camp. Tapi karena kami menunggu cukup lama, jadi kami memutuskan untuk turun ke bawah dengan jalan kaki. Airnya ke sini. Area dari pos 1 menuju base camp didominasi oleh pemandangan persawahan dan ladang penduduk yang sangat asri. Untuk treknya sebagian besar sepanjang rute perjalanan jalurnya berupa semen lebar atau beton. Komoditas ladang petani di sini diapit oleh hamparan kebun sayur subur khas dataran tinggi seperti kubis, kentang, cabai, dan daun bawang milik warga Desa Wates. Setelah kurang lebih 45 menit berjalan, kami sampai juga di area pemukiman warga. Tapi sebenarnya ada yang aneh ketika kami turun, karena yang kami lewati berbeda ketika naik pagi tadi. Sewu nyasar. Nggih, teng base camp. Oh. Oh, gitu. Nah, ini ya sebenarnya kami nyasar di area pemukiman warga ini. Beruntungnya ada warga yang baik sehingga kami ditunjukkan jalan tercepat menuju area base camp. Di tengah. Selamaanku sakit banget. Udah, ini sampai sana kram. Udah gak bisa. Setelah turun kurang lebih 2 jam perjalanan, kami sampai juga di base camp Wates. Tentu saja kami langsung beristirahat untuk memulihkan tenaga kami. Cita-cita kami setelah sampai base camp adalah tidur. Sana katanya cita-citamu. Selesai juga perjalanan kali ini, pendakian Tektok via Wates di Gunung Prau. Dan inilah teman kami yang bertemu di camp area Pelawangan. Mungkin next kita bisa naik bareng ya. Naik bareng kapan-kapan ya. Oke, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Sampai jumpa lagi di petualangan kami selanjutnya. Dadah.